Action. Ladies and gentlemen, Bukbrat. Apaan? Anjing nggak kompak kita anjir. Lu nggak bilang. Iya. Bukbrat. Buka bersama Rat. Let's go. Ladies and gentlemen, let's welcome Bukbrat. Buka bersama Rat. Kalau please welcome itu orang yang present. Oh iya. Please welcome Yuli Bukbrat. Kalau masa present dulu please welcome Bukbrat, lu sendiri. Wih, salah berarti. Harusnya selamat datang di Bukbrat gitu. Selamat datang di Bukbrat. Buka bersama Rat. Gokil. 19 April nang. Episode 5. Episode 5. Puasa Dari yang episode kesekian, ketiga nggak sikat gigi. Dari episode 3. Sengaja biar lebih mendalami puasa itu sebenarnya. Bau surga katanya. Yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. 19 April udah ngapain aja nih? Gue Selama puasa nih. selama puasa nggak ngapa-ngapain lah. Iya, lu bener-bener ibadah ya. Ibadah. Jadi gue mendalami ibadah gue. Setan juga di penjara kan. Setan diikat katanya kan, dirantai. Dirantai, iblis dirantai. Tapi kalau kata gue mah sebenarnya puasa itu setan dilepas bukan dirantai, kan godaan makin banyak tau. Pas puasa, kalau lu puasa tanpa ada godaan, puasa lu flat. Iya sih. Sama kayak gua waktu kecil nggak ada godaan gua. Dari sahur sampai maghrib main Sega. Iya, gua main Sega gua. Bener-bener kagak ada godaan, nyokap gua juga nggak nyuruh sholat. Gitu, nggak apa-apa deh gua bilang. Yang penting nggak rese kata nyokap gua. Oh betul. Nggak ganggu orang ya. Nggak ganggu orang. Ya, itu namanya ibadah. Ibadah. 19 April ada apaan nih, Nang? 19 April nih ya, kita langsung ke segmen obral ya. Obrolan mahal. Obrolan Asik. mahal. Jadi tanggal 19 April tuh tepat nih ya, hari ini 19 April, tapi tahunnya beda. Tahun 1930. Itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang biasa disingkat PSSI itu didirikan dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Di Itu Yogyakarta. disahkan ya. Tapi kalau itunya dia ada alasan politisnya. Di 1930 itu kan masih penjajahan Belanda. Iya, masih Hindia Belanda, belum Indonesia. Ada salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan nasionalisme. Oh, oke. Rasa nasionalisme di tubuh ini ya. Pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia. Soalnya kan dulu pas zaman itu ada yang namanya NIFU. Itu Nifu Saban. bukan. Apaan? Itu ada Netherlands Indies Football Union. Itu persatuan di bawah Hindia Belanda. Jadi yang waktu itu kirim ke Piala Dunia di Perancis tuh tahun segitu 38. Oh iya, orang ini. Ah, itu orang itu. orangnya. Makanya situ ada perdebatan. Waktu zaman itu si orang PSSI-nya juga pengen main di situ, tapi karena emang belum bisa. Belum bisa ya. Jadi yang naik tuh yang NIFU itu. Nah, Netherlands Indies Football Union. Gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia disingkatnya agak nggak enak sih. PSRSI. PSRSI. Anjing susah. Makanya diganti jadi PSSI. Iya, itu juga waktu itu kenapa dipilih raga itu karena nggak enak kan dia, karena udah ada persatuannya di bawah Hindia Belanda sebelumnya. Nah, baru berganti nama jadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tuh pada Kongres Solo di 1950. Tadi Solo apa Jogja? Solo nih kongres yang berubah namanya. Oh, oke. Kongres berikutnya. Oh, kalau yang PSRSI itu di Jogja awalnya. Terbentuknya sama itu siapa? Insinyur Suratin Sudibyo Surogondo. Ininya, Itunya, yang ininya pemerakarsanya, pemerakarsanya. yang mencetuskan. Kita harus ini nih, wah daripada ini, kita harus mengambil alih nih, supaya ini jadi putra-putri Indonesia bisa ikut ke dalam Persatuan Sepak Bola Indonesia ini gitu. Jadi prestasinya kan udah banyak PSSI. Tidak eksklusif hanya untuk warga Belanda gitu. Iya, bener. Jadi itu lebih ke lokalnya lah, persatuan lokalnya. Betul, oke. Dan sampai sekarang siapa? Ketuanya tuh si Muhammad Irhan kalau sekarang. Sekarang? Iya. Gue nggak ngikutin gue. Lu nggak ngikutin ya. Udah banyak banget prestasi Indonesia di bersepak bolaan dunia. Di PSSI prestasinya banyak. Udah, segudang. Oh, dalam perselisihan tapi ya? Enggak, prestasi lah. Prestasi. Gue kira prestasi di perselisihan. Karena kan perselisihannya kan rame juga soalnya. Perselisihan rame, tapi udah mulai menurun sekarang. Menurun ya. Emang prestasinya udah banyak banget PSSI di kancah lokal maupun internasional. Oke. Apalagi udah dimulai lagi kompetisi ini Nang sekarang. Meskipun pakai protokol kesehatan. Iya. Karena ya belum ada boleh penonton.
Terus jaraknya juga 2 meter kan, jadi nggak ada yang tackle. Pas mau tackle, protokol. Iya benar. Ya kan? Jadi nggak ada yang Enggak, protokol. pas lu di dekat di sempat tuh. Iya, tetap gitu ya. kayak itu apa? Bolanya FIFA gampang banget yang dari belakang sampai depan bisa golin tuh ke FIFA sebelum winning tuh. FIFA PS. Itu paling gampang banget itu sialan tuh, Sega golan. Dari back bisa golin. Emang FIFA di Sega bukan di Ada PS? lah FIFA pertama Oh, lah. Gue kan winning gue nggak anak game, gue nggak suka game gue. Wes, Nggak bisa gua. Tuh dia. Tapi mundur lagi. Iya. Ada lagi tuh tokoh penting di Yang- tanggal 19 April tuh Yang lahir ya sebenarnya. Yang lahir. Yang lahir. Kalau tadi kan yang lahirnya itu organisasi yang merupakan Persatuan Sepak Bola Indonesia lahir di tahun 1930. Yo. Tanggalnya sama 19 April. Nah, ini ada juga Jul tanggal 19 April. Itu tapi tahunnya mundur lagi jauh ke belakang ini terbalik nih. Kalau tadi 1930, ini 1903. Dibalik doang ya. Dibalik doang Dibalik makanya. ya. Itu ada Elliot Ness. Elliot Ness itu apa nih? Itu dia kayak tokoh apa ya, misalnya kayak agent lah gitu ya. Itu dia yang ngurusin kasusnya si itu tuh Al Capone ya kan. Iya, Al Capone tuh salah satu mafia kelahiran Italia yang menjadi besar di Amerika. Dia perantau Perantau gitu jadi itu ya, berkuasa ya tuh. Dia gila tuh. Menurut gue tuh luar biasa tuh. Datengin negara lain ya kan. Iya. Terus langsung tapi berkuasa gitu. Berkuasa sendiri. Sendiri lagi Iya kan? apapun. Dia bikin komune sendiri, bikin komunitas sendiri, tapi dia yang jadi ketuanya dan dia jadi penguasa gitu. Al Capone. Tapi emang ketangkep juga sama Elias Pada Ness. akhirnya, ya kan? Karena Al Capone ini menggelapkan pajang. Jadi dia kan ada perusahaan Buat alkohol, nyuci uang. minuman keras. Iya. Karena tahun segitu memang dilarang di sana Iya, juga. prohibition kan. Dilarang peredaran minuman keras tuh dilarang tuh di Amerika tuh. Ada dari Indonesia mau masuk kan? Topi miring. Nggak bisa. Nggak bisa. Padahal El Capone topinya udah miring. Sama, Iya nggak? udah tinggal gini, Iya. topi miring gitu. Miring kata Al Capone, jangan. Gila lu bilang. Mau masuk juga kalau topi miring tuh. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kakap dia tuh. Terus Jadi- dia berhasil nangkep si Al Capone, si Elliot Ness ini. Sama hampir 200 polisi-polisi yang ikut-ikutan itu. Yang korup-korup yang bannya disuap juga. Oh, oke itu. Itu yang apa? Yang ditangkap. Yang juga maksudnya sama. yang polisi Berbarengan yang sama Al Capone. berafiliasi sama Al Capone. Iya. Pada akhirnya ditangkap juga ya kan? Itu bersih emang Al Capone orang. Ya kan bukan Al diatain. Capone, si Elliot Ness itu bersih. Bersih? Makanya disebut the untouchable. Oh iya. Iya, dia itu nggak bisa disuap. Tapi pernah Al Capone coba Gue untuk pikir nyuap tuh dia. di untouchable tuh si Al Capone yang di Enggak, untouchable si- karena si Al Capone nggak pernah kena jeratan hukum makanya Enggak. disebut untouchable. Oh jadi si Elliot Ness dia nggak pernah kalau disuap dia nggak mau. Meskipun udah diteror sama Al Capone kan. Iya. Sampai temennya, sahabatnya tuh emang mayatnya tuh dibuang depan mata dia. Oh iya? Tetap dia nggak mau, tetap begitu. Di Udahlah, penjara tidak perlu Al dibahas. Capone 11 tahun. 11 tahun tuh. 11 tahun. Si Al Capone Karena- matinya di penjara apa pas itu dia gua nggak dibebasin? tahu tuh. Hah? Nggak tahu. Terakhir masuk apa gitu deh. Masuk akpol apa dia? Tobat gitu dah. Hah? Akpol kan? Al Capone? Oh. Akpol kan? Akpol aja. Jadi polisi juga dia. Ada terpesona, aku terpesona. Lupakanlah ya. Lupakanlah. Pokoknya itulah Itu kisah gila. si Elliot Ness menangkap Al Capone tuh ya. Mantep dia. Mantap. Pada akhirnya Bersih. karena gini aja ya, maksudnya orang yang kuat gitu, dalam artian kuat berkuasa tapi ininya dalam bentuk kejahatan, pada akhirnya lu bakal jatuh juga. Iya. Karena bakal banyak yang berkhianat juga. Betul. Sekarang kita, ini agak maju lagi nih Jul. Hah. Dari Al Capone dari Elliot Ness sama si PSSI. Tanggal 19 April juga masih. Itu ada bintang film. Siapa tuh? Namanya James Franco. Wih, yang Itu main lahir. Yang main The Raid. Kok The Raid? Sempet main The Raid dia. Emang iya? Ih. Lah, The Raid bukannya Mad Dog? Iya sih, bukan lah dia. Lu juga ngapain? Kali udah main The Raid dia. Ganteng Enggak. gitu.
Dia bukan The Raid dia. Enggak, jadi si James Franco nih pernah kalau lu nonton Spider-Man yang Tobey Maguire yang 1, 2 ya. Oh iya, itu jadi anaknya siapa tuh? Green Goblin. Green Goblin. Iya. Bener. Jadi itu yang cinta segitiga. Iya. Yang ngerebutin Mary Jane. Emang saya emang cinta ketiga. Banyak lah cinta segitiga itu. Enggak juga kita ada. Kita juga ada. Di kita aja ada. Iya, nggak perlu di film-filmin lah. Di sekitar kalian banyak terjadi itu ya kan. Dari teman curhat akhirnya jadian. Makanya bahaya. Ngeri. Spider-Man. Tapi lu Spider-Man suka yang versi dia atau yang versi yang sekarang tuh? Gue sebenarnya Spider-Man gue suka versi yang si Andrew Garfield. Yang sekarang ya? Bukan, yang sekarang tuh siapa? Tom Holland yang sekarang. Tom Holland gue kurang. Terlalu apa ya? Lucu. Si Tom, iya terlalu anak kecil banget Tom Holland. Nah terus James Franco juga pernah main film Planet of the Apes. Tuh gue nggak nonton. Ada Planet of the Apes. Nggak. 2013 kalau nggak salah. Dia yang ini bersahabat sama si Caesar. Gua nggak Nah gitu. tapi gue lupa tuh tokohnya. Tapi kalau menurut gue yang bagus film dia nggak bagus sih, menarik di interview tuh nggak? Oh tahu gue di interview. Yang korut. Iya yang sama si itu benar si apa Kim Jong Un. Kim Jong Un sama Seth Rogen temannya. Iya Seth Rogen. Yang dia yang si James Franco-nya kan yang pergi ke korut kan. Itu dia ternyata si Kim Jong Un suka basket. Semuanya dia ada Shaquille O'Neal. Ada Katy Perry. Dennis Rodman. Kan sahabat sama Dennis Rodman doi. Iya beneran nih. Pernah datang. Berarti bohong tuh dia benci Amerika bohong ya? Iya enggak juga lah, sayang-sayang juga doi. Dia suka basket. Tapi yang berprestasi nih 127 Hour. 127 Hour. Dia tuh masuk nominasi Academy Award. Oh ya, di 127 Hours ya? Itu filmnya yang ini bukan sih 127 Hours? Kejepit yang dikejepit di itu kan lagi naik sepeda kejepit. Yang di tebing bukan Iya di tebing, terus akhirnya dimotong tangannya sendiri kan? Lo ngapain naik sepeda ke gunung? Karena dia emang lagi manjat gunung aja. Oh manjat gunung, bukan naik sepeda ya? Tebing ngapain lu? Iya tebing, akhirnya dia jatuh terus kejepit kan, yang dia akhirnya memorinya balik, sampai dia mimpi kan, sampai dia berhayal. Kencingnya sendiri. Iya, terus dia motong akhirnya tangan dipotong kan? Iya, itu masuk nominasi. Ya itu keren sih menurut gue filmnya, maksud gue setnya tuh yang lu di situ tapi ininya dapat gitu, emosinya. Tapi lagi ada masalah deh sekarang. Kenapa? Ada Charlie Lee juga artis dari luar sana. Dia ngasih tahu bahwa dia itu sebagai predator. Si James Franco nih? Tapi belum tahu kebenarannya gimana. Tapi ini masih gosip ya? Masih gosip. Baru-baru terjadi kok. Oh gitu? Biasa aja dong lo, biarnya nggak usah gitu. So imut aja. 16 April 16 April ya. Semuanya udah terjadi. Ngomong-ngomong ya misalnya, dia nih, kan di film itu 127 jam. Itu dia apa kuat gitu begadang, emang dia ngopi apa gimana Jul? Makanya minum air kencing dong. Enggak kan orang kalau misalnya kuat begadang kan biasanya kan butuh energi itu kan orang 120 jam berapa hari? 120 jam, 36, seharinya 24 jam, 24, 48, 2 hari, 48, 48, 8. Oh, banyak lah ya. Harusnya dia sebenarnya kalau butuh energi dia ngopi sih. Ya enggak? Betul. Ya, ada tukang ngopi situ. Iya, kayak ini nih. Jadi ini ada kiriman ya di segmen Astaga kita nih. Asiknya santapan gaul. Tapi kali ini minuman. Ini dari Vodkop, Jul. Warung fotokopi. Aduh. Nah, ini benar, ini kopi. Emang fotokopi gila? Ya kopi, maksudnya fotokopi Vodkop. Bukan pakai C kopinya gitu. Bener. Ini ada cold white brew. Cold white brew. Oh sama, cold white brew semua ya. Jadi ini kopi dari Vodkop atau warung fotokopi ya. Ini alamatnya ada di Jalan Nangka Jalan Nangka 1 nomor 6 di Cipete Utara sini Jakarta Selatan. Enak. Dekat kantor kita. Deket. Kantor kita lagi. Alhamdulillah, amin. Itu bukti ini minuman enak. Tahu dari mana? Kalau gue tahu dari warnanya. Salah. Dari apa? Kalau bungkus kopi nggak ada kuat kebijakan nih, enak. Oh, gitu. Ya. Wah, ada nih. Apaan? Oh, enggak deh. Nggak ada. Bukan. Pasti enak kalau kopi nggak ada kuat kebijakan gitu. Gila, ngopi doang pakai kuat. Coba lu bayangin. Ngapain ya? Iya, ngopi mah ngopi aja ya. Ngopi aja. Nggak perlu ngambil kayak kopi harus nyari suasananya gitu. Kopi harus kayak
sore-sore matahari menjelang terbenam gitu. Mana? Dengerin vlog. Kucing. Kucai. Minumlah kopi. Udah, mau ngopi aja ribet lu. Ribet banget nih. Kagak ada. Nggak ada. Benar, Berarti enak nih. Fotkop nih, warung fotokopi. Tuh di Jalan All Nangka time, tuh bro. alamatnya tuh. Nangka 1 nomor 6. Enak nih pasti nih. Mereka buka dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini kalau alih-alih kopi dicium nah. Kalau alih-alih kopi. Coba. Nah, bisa nggak? Ini saking steril ya. Oh, Iya. gitu ya. Iya. Nafsu banget. Wuset. Nah, batal. Oh iya. Nah. Tapi kopinya harum banget. Nah. Semerbak ya. Gitu. Mereka juga ada di ini ya. Mereka jual online juga, ada di GoFood. Oke. Ya kalian bisa cari itu Fotkop, warung fotokopi. Yoi, baru bener Kopi. nih. Aduh. Betul kopi. Enak nih, mantap. Fotokopi yang bentuknya kopi. Yoi. Fotokopinya pakai K. Wow. Ya, selain lo bisa order online nih ya di GoFood gitu, si Fotkop ini warung fotokopi, lo juga bisa kalau memang lo kayak lo pengen nongkrong gitu ya kan, sambil mau buka puasa gitu, lo bisa di sana. Mereka bisa dine in juga kok, gitu. Tapi tetap dengan protokol yang dijaga gitu. Bener. Prokesnya harus dijaga ya kan. Selamat semua. Kayak gitu kalau lo semua mau ke tempat si Warkop ini, warung fotokopi, bisa tuh di Jalan Nangka ya, karena mereka bisa dine in ya kan. Biasanya udah jam segini nih, kita kan emang nyari takjil biasanya tuh. Tapi paling mantep takjilnya rat. Gila, jadi ini kita masuk ke takjil, tanya jawab Cile. Michael Culture. Mike. Lu bawa apaan, Mike? Mike, lu bawa apaan, Mike? Woi, baju. Coba. Sini gue bantuin lu. Mike, Gila, lu biasa ini kerja di restoran Padang ya? Mantep. Balik gue gini nih. Set. Apa nih? Oke. Ini biasa tuh di tajil itu adalah tanya jawab Cile. Jadi kita akan memberikan pertanyaan nih buat lu semua. Nanti lu bisa jawab pertanyaannya itu di Instagram, di IG story-nya Red Media ya. Itu nanti ada tuh pertanyaannya ditaruh di situ ya, di kotak Q&A gitu. Gampang banget pertanyaannya. Nggak, pasti gampang, nggak pernah dibikin susah pokoknya si Red Media mah luar biasa. Pertanyaannya gampang-gampang. Kali ini ada hadiah dari Kamengski. Oh, kali ini bakal ada produk dari Kamengski yang bakal jadi hadiah buat kalian yang udah ngejawab pertanyaan yang kita kasih. Ini Kamengski caur sih brandnya. Caur dalam artian Caur ya, gokil, gokil. Bukan caur payah ya. Bukan caur itu luar ini rese lah ya gitu. Kepikiran. Out of the box lah ya, Iya, kepikiran lu ngeluarin Klorasin, gila. Siapa lu yang kepikiran di sini? Ya Telur cicak mudah. Abang-abang. Iya. Telur cicak udah klorasin jarang. Makanya Red bakal ngeluarin roti buaya nanti Jul. Roti buaya. Iya, jadi buat lu yang lamaran atau lu lagi ini lu bisa pesan di Red tuh roti buaya ya kan. Isinya apaan dalamnya? Hah? Isinya apaan? Itu batako. Ya, jadi ini semuanya nih. Semuanya nih buat 2 orang pemenang. Ini buat 2 orang pemenang ya. Pokoknya nih ada kaos dan topi ya. Pokoknya nanti kita ngatur lah lu dapatnya berapa ya kan. Lu tenang aja udah. Lu tinggal jawab gak usah protes. Nggak usah protes. Pokoknya lu dapat hadiah, udah santai aja. Iya, tapi kalau mau nggak susah-susah DM gua aja. Nanti gua gitu ya. bisa lah gitu. Gua tuh yang ngomong sama orang dalamnya gampang. Iya, dapat ginian juga nih, dapat stiker tuh. Wah, banyak banget gila Kamengski emang nih Said. Tapi dia bikin gini obeng. Obeng kunci Inggris di mana obeng lu? Iya kunci Inggris. Jadi ini kalian bisa pakai ya kalau kan kalian kadang suka aduh takut nih gua kalau mau mencet ATM bisa dipakai gini. Iya. Dia udah susah-susah mencet. Saldo rusak. kosong. Saldo kosong. Wah, ini sama aja belum ditransfer gile. Sial banget tuh. Oke. Bisa susah. Inilah pertanyaan yang bakal kita kasih nih ya buat kalian. Pokoknya jangan lupa lu pantengin terus tuh IG story-nya si Red Media. Nanti bakal ada pertanyaan di sana. Ya kan? Pertanyaannya adalah apa menu favorit sahur kalian?
Ih, gampang banget. Gampang banget. Ini Ini gampang sebenarnya banget. bukan jawaban, ya kan? bukan Tapi gampang kesukaan. Ya kan? Kalau Gampang jawaban, iya kan? Kalau banget. jawaban adalah misalnya 1396 dikali 702. Nah, itu jawabannya berapa? Ini kan mau Tapi jawaban. waktu juga menentukan menu sahur, Danang. Maksudnya? Semakin mepet, itu semakin Indomie udah. Iya benar. Yang dimasak. Bener. Semakin kesiangan dia bangun, semakin Indomie udah. Tapi lu Ih. sahur adalah makanan yang paling laku di saat sahur adalah apa? Sate ayam. Itu jauh banget, udah pulang hati ayam gila. Iya. Terus bakar lagi geblek. Enggak, maksud gua pasti lu jam 2, jam 3 banyak tahu sekarang tukang sate. Gitu. Gitu. Itu kalau masih aman, kalau lu bangun jam 3, kan sahur jam 4:30 tuh imsak. Iya. Jam 3 masih aman lah tuh, Masih orang aman, tua masih prepare. Iya, orang tua masih itulah, masih baik banget tuh. Iya. Masa- Gua kalau udah jam 4:30 nasi doang gua sama teh. Wah, kacau. Jam 4:15 bangun, Indomie. Makan Iya. dah tuh. Yang penting kan Iya. lu, yang penting tuh puasa itu adalah yang penting niatnya. Betul, Niat niatnya. itu bisa memperkuat jiwa kalian, ya kan, Bener, untuk tetap iya. melakukan ibadah puasa, Bener, ya nggak? Jadi bener. jangan nggak usah ada alasan, aduh gue nggak puasa, gue nggak sahur nih. Berarti itu niatnya kurang kuat, Juli. Iya. Jul. Ya pokoknya itulah ya, nih hadiah dari Kamengski ya, bakal Yo. kita bagiin. Tapi kalau misalnya mereka yang nggak dapat hadiah, tapi Bokul pengen lah. punya baju Kamengski buat lebaran, Bokul. ya bokul bisa beli ya. Bisa beli lah. ya, selain beli online bisa juga ada offline store-nya Ada tuh, Jul. offline-nya. Di mana sih? Di dekat rumah Kancut. Yo, ini Daerah Kancut. mana? Ini di teman. Nah, ini kan rumah Kancut nih. Nah. Lu pasti semua tahu Kak Kancut Iya. siapa ya? Ini yang rumah Kancut. Jumanji gitu Ah, kan? rumah Jumanji, Jumanji, itu rumah Jumanji Jumanji gitu itu ya. kan? Pokoknya Anggi Kancut tuh rumah Jumanji. Nah, daerah situ tuh ya tanya-tanya aja rumah Kancut mana. Tahu semua. Nah, kalau udah ketemu rumah Kancut, lu tanya, Kamengski di mana ya? Gitu. Ada. Jadi di sekitaran Potangan situ. Mantap. Pasar Minggu ya. Offline store-nya kalau lu yang nggak kebagian nih hadiahnya, story-story aja. Bentar lagi udah waktunya berbuka. Bener. Kita juga udah nyiapin takjil udah segala Udah, macam ya kan. Jadi udah kita semua. mau buka puasa dulu lah ya. Bener. Nah. Jadi buat kalian semua, selamat berbuka puasa nanti ya. Oke, gua Danang. Gua Jole. Kita undur diri. Berat. Muah.